kasus pedofilia ini sudah sangat darurat untuk Indonesia. Sehingga harus betul-betul serius menanganinya. Kemudian karena kurang lebih seminggu melaksanakan penyelidikan, itu kita cukup kaget. Foto-fotonya itu ada anak-anak telanjang. Mereka sampai bicara mengenai bahwa cukup gampang mendapatkan korban anak-anak. Apalagi kita sebagai guru. Apa yang mereka lakukan itu sangat tidak etis ya. Saya bilang jahat-jahat. Saya bukan pedofil, saya normal. Saya bukan pedofil, saya normal. Ini hanya saya dan Tuhan yang tahu ya. Itu hanya bohong, karena saya dipaksa mengakui, saya dipaksa untuk mengakui bahwa saya ada korban, padahal tidak ada. Apa yang mereka lakukan itu sangat tidak etis ya. Saya bilang jahat-jahat karena ingin men-share foto di dalam sebuah grup yang mereka tahu bahwa di situ berseliweran video porno. Saya mengenal internet itu dari umur 8 tahun ya. Saya internet otodidak, belajar sendiri. Masa kecil saya orangnya introvert, pendiam. Saya lebih suka main dengan gadget saya daripada orang-orang. Waktu kecil saya suka bermain warnet. Saking senangnya ke warnet, saya jalan kaki sampai 1 jam ke warnet itu. Sampai ada aktivitas, akhirnya saya nemu satu pekerjaan, yaitu operator warnet. Jadi ya kehidupan saya di warnet sih banyak kan. Dan dia sering menghabiskan waktunya di warnet. Bahkan Wawan cerita bahwa dia juga akhirnya coba-coba masuk ke deep web. Dan ya itulah kemudian dia akhirnya kenal istilah pedofil. Yang foto-foto di-share adalah foto anak kecil dan segala macam, video seks anak kecil. Dan dia menutup mata, dan dia sengaja menutup mata, dia menikmati kebanggaannya sebagai admin. Tapi Wan, kan kamu tahu, itu awalnya banyak sekali itu tentang child pornography. Tapi terus kenapa kamu melanjutkan itu? Saya tidak melanjutkan ya, jadi saya perjelas lagi, bukan melanjutkan atau tidak melanjutkan. Saya udah jarang aktif juga, saya cuman komen-komen biasa, habis itu. Pertama, kelihatan dia tidak terlalu atau tidak merasa dia bersalah. Kemudian kedua, dia merasa menjadi korban. Dan yang ketiga, dia mengklarifikasi bahwa dia bukan pelakunya, dia bukan ini, maksudnya tidak sekedar untuk menjadi pedofil dan sebagainya. Dari Maret 2017 itu kita lakukan cyber patrol dari Indonesia dengan jumlah member lebih dari 8.000 members. Bicara, mereka lebih berani untuk share foto-foto dan video real.
dimaksudkan grup untuk anime. Kita membahas spoiler game, anime, dan anime ongoing, yang maksudnya yang lagi tayang sekarang itu apa aja. Menyaring keaktifan grup. Bikin sama orang, dipuji-puji, mungkin dia terlena, terus suruh ngupload gitu mungkin. Ide itu dulu meminta saya untuk menjadikan dia admin. Awalnya saya menjadikan si Ilu Inayah itu jadi admin karena dia paling dekat sama saya kalau ngobrol. Awalnya kita ketemu di Deep Web Indonesia. Nah, di grup saya dia tertarik sekali dengan anime juga, dengan OST anime gitu. Teen Plus. 18 Plus-nya artinya apa, Wan? Ya biar yang gabung di situ orang-orang dewasa aja, jangan nggak ada yang anak ABG yang posting sembarangan. Tujuannya seperti itu. Jadi mau bahas pornografi juga yang dewasa gitu loh, yang orangnya udah dewasa. Dan kita itu ada dulu kalau nggak salah pernah bikin peraturan posting pornografi itu di atas jam 10 malam sampai pagi. Kita udah bikin grup yang kedua, yang grup pertama kita nggak bikin kayak gituan karena kita udah capek ngurusin orang-orang kayak gitu. Kita harus sekalian aja, kalau ini nggak bisa dielak. Mereka cuma upload foto aja ya, mungkin foto anak kecil lagi aja, teman disensor. Video porno, video jav, video porno anak kecil juga ada. HP saya rusak, jadi saya tidak memantau grup itu sama sekali. Dan di warnet pun saya jarang buka Facebook, karena waktu itu saya lagi suka-sukanya main game. Jadi saya nggak ada waktu untuk buka Facebook. Saya udah nggak ngurusin kayak gituan, Mbak. Soalnya saya sudah capek tiap hari ngekick orang, jadi mengganggu aktivitas saya. Saya kerja kan kalau malam, kalau siang tidur, istirahat. Tapi keganggu gara-gara itu, kadang ada yang WA, "Bang, ini di postingan Facebook kok ada kayak gini. Waduh, tiap hari banyak yang kayak gitu. Jadi capek, saya biarin aja udah, terserah gitu. Jadi kamu ngelola akun Noli Candy ini sambil kerja di warnet? Iya, bikinnya juga pas di warnet itu. Bikin akun grupnya itu. Ketika saya mulai memantau, saya kan, wah ini nggak bener kan gitu. Terus saya kickin satu orang, tapi satu orang itu punya banyak akun, punya 5 akun cloningan gitu. Jadi mereka posting tiada henti, dan kita udah capek nge-kick tiap hari. Kenapa kamu melanjutkan Noli Candy yang kedua? Tas aja sih, kata dia. Admin yang lain biasanya sih men-share foto dan video itu dengan berharap. Full, sehingga dia rajin men-share. Ada yang kepuasan seksual. Tapi kamu ada akhirnya rasa ketertarikan kepada anak-anak? Enggak, sama sekali enggak. Kalau dulu penasaran, iya, penasaran. Cuman ketertarikan enggak. Ya penasaran karena di video yang saya lihat itu, si anak kecil ini kayak udah diajarin gitu loh, kok nggak takut, nggak apa gitu. Kok bisa gini kan, anak kecil kan pada umumnya kan polos. Kalau diajak yang aneh-aneh gitu kan pasti takut. Dan yang saya lihat ini malah kebalikannya. Dapatkan itu tentu saja berlawanan dengan apa yang didapatkan dari hasil atau yang dikatakan oleh Wawan. Yaitu selain menyebarkan foto dan video, juga dia sebagai yang membuat foto dan video tersebut, juga sebagai pelaku langsung terhadap anak-anak itu sendiri. Di antara yang sebagai korbannya dia adalah tetangga dan keponakannya. Dia melakukan itu dengan cara mengiming-imingi anak tersebut untuk mau bermain dengan dia sebelum akhirnya dilakukan
meraba-raba, dan juga penetrasi. Tujuan destinasi wisata di Indonesia ini sering ada sebutan sebagai surga pedofil dunia, seperti itu. Ini data 2010 sampai 2015 berdasarkan UNICEF Indonesia. Sebenarnya jadi angka ini sangat mengkhawatirkan. Saya tidak tahu ya apa yang kemudian menjadikan Indonesia, pendidikan seks terhadap anak itu masih agak tabu di Indonesia untuk menjelaskan bahwa ini loh yang disebut sebagai seks, walaupun hanya sekedar dipangku oleh orang asing. Awareness dari pemerintah dan harusnya sih gencarnya penegakan hukum juga ya untuk kepada pedofilia ini. Kurang tingginya kewaspadaan. Kasus pedofilia ini sudah sangat darurat untuk Indonesia, sehingga harus betul-betul serius menanganinya. Jadi dalam hal ini perlu ditingkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat. Berani mengatakan tidak, berani mengatakan jangan. Kadang-kadang dalam konteks sopan santun, oh, nggak boleh begitu, nggak sopan dengan tamu. With these individuals, and then these individuals take advantage of the children. So there is a certain persona, there's a certain presentation that these individuals developed that is worked to their advantage. This whole process is a process of grooming, where the person connects with you with the view of exploiting you totally. Mereka saling bercerita bahwa dengan menjadi guru TK, mereka akan gampang mendapatkan korban anak-anak. Salah satunya adalah pada saat mereka selesai berolahraga di sekolah. Dengan tubuh yang berkeringat, mereka mendapatkan kepuasan dengan hanya mencium bau keringat anak itu tersendiri. Bahkan mereka saling, istilahnya kayak saling jago-jagoan, bahwa saya bisa mendapatkan foto tetangga saya bisa men-share foto ponakan saya, dan itu ponakan sendiri. Bahkan mereka juga melakukan kekerasan dan kemudian divideokan dan di-share terhadap mereka sendiri. Suatu hal yang perlu kita waspadai bahwa kadang-kadang kita menyangka pedofil ini hanya pria. Padahal sebetulnya wanita juga bisa, perempuan juga bisa. Jadi juga bisa mendapatkan kepuasan melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang masih tergolong anak-anak. Jadi berarti bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga bisa. Syihab mengakui bahwa dia ada di grup itu, tapi dia membantah bahwa dia aktif men-share foto anak kecil dan segala macam. Syihab mengatakan tidak, dia tidak tertarik kepada anak-anak kecil, karena dia lebih tertarik ke Wawan. Memang sebetulnya pedofilia ini kan ada yang betul-betul faktor bawaan, tapi juga ada faktor lingkungan. Jadi faktor bawaan yang memang ada suatu penyimpangan perkembangan psikoseksualnya sehingga lebih menyukai anak-anak, sehingga itu akan terus menyasar anak-anak. Faktor lingkungan bisa karena pernah menjadi korban, kemudian bawah sadarnya memicu suatu keinginan semacam balas dendam dan sebagainya, atau juga pengaruh dari teman-temannya, lingkungannya. Kadang-kadang kalau ada suatu korban eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan sebagainya, kita hanya sibuk menangani pelaku. Korban dilupakan. Ibaratnya sebuah luka, kalau tidak segera diobati, akhirnya juga menimbulkan suatu bekas cacat. Ya. Nah, ini juga cacat pada aspek psikologis ini yang kemudian menjadi suatu yang sangat kompleks, sehingga bisa-bisa dia menjadi pelaku-pelaku pada masa-masa berikutnya. Termasuk yang inisial V tadi, termasuk juga yang menyampaikan hal itu juga. Waktu itu ketika saya umur 7 tahun, pernah mengalami pelecehan seksual. Tetangga jauh.
Jadi saya tiap berangkat sekolah itu lewat depan rumahnya dia. Takut aja. Saya nggak bilang karena dulu saya diancam-ancam. Kalau lewat situ nggak bakal, nggak bakal selamat gitu. Seperti itu. Jadi saya takut, saya mending menutup mulut. Dan saya juga ngomong sama orang itu kan nggak bisa. Curhat sama orang itu nggak bisa. Jadi saya lebih memendam aja. Media built. They need to communicate with people. That's why they use the same strategy. They create a profile, they create the groups, and invite other like-minded people to join them, share information. Many of tools is easily accessible, is publicly available, but obviously most of the people who run these syndicates, they do have IT knowledge. And they know these platforms, and they can misuse these platforms and conduct the crime. Kamu tahu kan kalau child pornography itu kriminal gitu? Awalnya saya tidak tahu. Saya kira itu malah pornografi jenis baru yang nggak pernah saya tahu. Karena saya baru pertama kali itu tahu. Ketika saya tahu itu kriminal, saya makanya pengen ninggalin grup itu. Cuman nggak sempat saya tinggal, saya ketangkap. Biasanya saya bersosial media setiap hari setelah anak-anak saya berangkat ke sekolah dan suami saya berangkat ke kantor. Fake news cukup banyak di Indonesia. Saya ukurannya dari ini ya, tim cek fakta aja sehari bisa 5 kali mengecek sebuah berita ini benar atau tidak, seperti itu. Sehari 5 kali berita hoax yang dicek asliannya. Coba bayangkan kalau dalam 1 bulan bisa ada 150 juta, itu memang sudah sangat masif. Kami ada beberapa orang, ada 4 orang masuk ke grup itu, ke grup Loli Candy untuk melihat apakah benar memang ada atau tidak. Yang pertama kali saya lihat waktu melihat grup itu, saya sebenarnya sih kaget ya. Karena jumlahnya sangat banyak, mereka ada ribuan. Foto-fotonya itu ada anak-anak telanjang. Foto anak-anak rata-rata yang di-share mereka itu bahkan dari mulai bayi, Mbak. Umur 9 bulan, begitu udah ada. Sampai umur 10 tahun. Yang saya heran di situ bukan hanya anak-anak di lingkungan mereka saja yang mereka cabuli. Tetapi mereka juga mau mengambil foto dari akun sosial media orang untuk dikomentari secara seksual. Percakapan yang saya lihat di grup itu, salah satunya adalah bagaimana caranya supaya anak di bawah umur tidak pendarahan ketika dicabuli. Bagaimana tipsnya, bagaimana caranya anak-anak itu juga tidak mengadu kepada orang tuanya. Saya sering sekali ngepost foto-foto anak saya ke akun sosial media saya. Dan sejak kejadian pedofil ini saya sudah nggak pernah, sudah saya privat semua. Akhirnya cuma hanya saya yang melihat dan keluarga-keluarga saya. Suami, ipar-ipar saya, hanya itu, Mbak. Kayak mengumpulkan screenshot, kayak mengumpulkan foto-foto anak-anak korban mereka.
Kita lega dan berterima kasih kepada pihak kepolisian karena menanggapi dengan serius keluhan ibu-ibu. Ada juga aturan yang cukup mengejutkan bagi kita, yaitu salah satunya adalah harus membuktikan bahwa foto dan video yang di-share itu adalah asli. Facebook lebih ketat dalam hal filter apa-apa yang diposting di Facebook tersebut. Makanya di Facebook itu mereka berusaha untuk menggunakan kode-kode tertentu. Contohnya kata-kata CP dan lainnya. Itu untuk menyembunyikan bahwa mereka tidak menyebutkan hal itu secara vulgar. Masih ada interaksi seksual di dalamnya, itu dilarang sama mereka karena itu udah otomatis di-ban sama Facebook. Nah, terus rules yang lain adalah jika ingin memposting suatu kiriman yang terlalu vulgar, sebaiknya disensor, seperti misal nipple-nya yang disensor menggunakan warna apa, menggunakan emoticon apa, terus alat kelaminnya menggunakan emoticon apa. Terus jangan berikan link biru. Maksudnya link biru kalau misalnya kita posting link itu dia otomatis berubah warna biru karena link itu aktif. Tapi mereka itu kasih arahan kalau mau posting link di bagian misal link mega.nz, mega.nz, nah itu nggak bakal berubah jadi biru gitu. Let's take an example of you represents only 5% of the overall internet. So afterwards you have what we call the deep web and the dark web. Dark web is a hidden part of internet. Obviously, they must have a social media platform. Mereka menyimpan foto atau video yang tidak sensor di sebuah situs khusus, tapi dari situ kemudian ketika video yang sudah disensor ini tayang, orang yang butuh video lengkap akan mengontak admin. Nah, nanti admin akan memberikan situs tersebut itu. Nah, ini yang menarik. Satu hal yang menarik kenapa kemudian anggota grup Loli ini sangat banyak sampai 7.000 adalah karena situs yang disediakan Wawan dan lain-lainnya, situs untuk menyimpan video yang tidak disensor ini firewall-nya sangat sedikit. Jadi semacam kita tidak perlu harus mengklik ke server dan berkali-kali mengklik tautan untuk sampai ke situs itu. Rasanya hanya sampai 3 kali klik, kemudian sampai ke situs utamanya. Wawan, dia pernah memfoto yang terang-terangan tetangganya sendiri. Dia memfoto seorang anak kecil, di-share ke grup itu, dan ternyata ada plat nomornya, sehingga polisi bisa melacaknya. Kita putuskan, pada saat itu kita rapat, membentuk tim dibagi ke 4 tempat untuk melakukan penangkapan secara bersama-sama. Itu cukup challenging buat kita loh. Sesuai pembahasan kita kemarin, kasus Loli Candy berhasil sesuai dengan analisa yang kita temukan bahwa ada 4 subjek yang akan kita lakukan penangkapan. Kebetulan 4-4-nya berada di 4 tempat yang berbeda. Nah, analisa teman-teman yang didapatkan bahwa kita harus melakukan penangkapan secara serentak. Tidak bisa dilakukan penangkapan secara beda hari ataupun terpisah. Kenapa? Karena sesuai dengan analisa sementara, mereka sudah mempunyai kode di mana kalau misalnya terjadi sesuatu, mereka akan men-shutdown semuanya, dan kita akan kehilangan data-data yang kita perlukan. Pada saat tetangga ada yang mengenali bahwa kemungkinan subjek Wawan ada di rumah tersebut, kemudian kita cek lagi dari foto yang ada di Facebook, bahwa ada satu sudut bangunan yang pernah difoto sama dia. Nah, ternyata sudut bangunan itulah yang membuat kita yakin bahwa foto tersebut adalah foto bagian dari rumahnya Wawan. Wawan ternyata cukup punya
jaringan mungkin ya, di jaringan yang lumayan bagus di daerahnya. Dia mendapatkan informasi bahwa ada yang mencari dia. Dia sempat update statusnya dia bahwa ada yang mencari Wawan. Karena dia bilang bahwa kalau memang itu kawan saya, harusnya langsung aja dong gitu, nggak usah nanya-nanya. Nah, dengan update status itulah kita semakin yakin bahwa rumah tersebut adalah memang rumah yang ditinggali oleh Wawan. Sosial kembali dikotori tangan tak bertanggung jawab. Sebuah grup di akun Facebook mengajak anggotanya menyebarkan konten porno. Polisi mengamankan 2 pelaku pedofilia dan 2 pelaku yang bertugas menyebarkan video. Salah satu di antaranya remaja putri berusia 16 tahun. Ini dibentuk September 2016, beranggotakan 7.479 orang member, korban baru 8. Ya, namun demikian baru tadi ada pengakuan setelah saya interogasi di atas sebelum turun, katanya ada grup lain juga, baik di Facebook maupun di WhatsApp, yang ada fotonya di gambarnya ada di handphone tersebut, dan dari flash disk tersebut kita bisa mendapatkan sekitar 2000-an file yang berisi foto dan video tentang child pornography.